yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dikalah Yesus, Raja damai, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dikalah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita nyatakan bersama. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikanlah yang baru, dan sukacita sekarang menyembah-Nya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikanlah yang baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia.
Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmur bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmur bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang nyanyikan-Nya. Mari bersyukur bersama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Mari bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari bernyanyi bersama. Bernyanyilah, bersoraklah, haleluya. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyilah, bersoraklah, haleluya. Bernyanyilah, bagi Allah kekuatanku. Bernyanyilah, bernyanyilah, bersoraklah, haleluya. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyilah, bersoraklah, haleluya. Bernyanyilah, bagi Allah kekuatanku. Angkat suara pujian, Tuhan segala Tuhan. Angkatlah tangan sembahyang bagi Raja segala. Angkat suaramu, angkat suara pujian, Tuhan segala Tuhan. Angkatlah tangan sembahyang bagi Raja segala raja. Bernyanyi, bernyanyilah, bersoraklah, hey haleluya. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyilah, bersoraklah, hey haleluya. Bernyanyilah,
bagi Allah kekuatan. Bernyanyi, bernyanyilah, bersoraklah, haleluya. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyilah, bersoraklah, haleluya. Bernyanyilah, bagi Allah kekuatanku. Angkat suara pujian, Tuhan segala Tuhan. Angkatlah tangan sembahnya bagi Raja segala Raja. Angkat suara pujian, Tuhan segala Tuhan. Angkatlah tangan sembahnya bagi Raja segala Raja. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan, berkuasa kekal selamanya. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan, berkuasa atas seluruh. Mari puji Dia, mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan, berkuasa kekal selamanya. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan, berkuasa atas seluruh bumi. Sekali lagi nyatakan, mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan, berkuasa kekal selamanya. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan, berkuasa atas seluruh bumi. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan, berkuasa kekal selamanya. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan, berkuasa atas seluruh bumi. Berkuasa atas seluruh bumi. Berkuasa atas seluruh bumi. Amin. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan
nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku.
besar setiamu Tuhan, besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sikana basandana mana-manabo, siara labayara basandanabo, sikiana manabo. Kami mau bersyukur buat kesetiaan-Mu, buat besar kasih-Mu bagi kami. Sikana mana-mana masandana manabo. Terima kasih buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Siara labara-barabo, nama sadanabo. Siara labara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara sadana-bara-bara-bara-bara. Kami bersyukur Bapa. Siana manabo, iriala barabasadanabo. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita tersedia dengan melimpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba.
Mari kita buka Alkitab kita kepada Amsal pasal 3. Kita akan baca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama ke-6 ayat ini. Amsal pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Firman Allah ini memerintahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah, agar janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Kekejutan yang tiba-tiba bisa membuat beberapa orang menjadi takut. Salah satu kekejutan tiba-tiba yang bisa membuat beberapa orang menjadi takut adalah datangnya kebinasaan atas orang fasik. Firman Allah berkata, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Orang fasik adalah orang yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Orang fasik adalah orang yang mengabaikan Allah dan merasa bisa hidup tanpa Allah. Orang fasik adalah orang yang tidak peduli akan perintah Allah. Mereka bukan saja suka melanggar perintah Allah, mereka bahkan menganjurkan dan mengajarkan orang untuk melanggar dan atau melawan perintah Tuhan. Walaupun firman Allah sudah berulang kali mengingatkan bahwa Tuhan pasti akan menghukum orang fasik seperti kata firman Allah ini. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tetapi tetap saja bila Tuhan benar-benar melaksanakan penghukumannya atas orang fasik, hal ini dapat membuat beberapa orang menjadi takut atas kekejutan yang datang tiba-tiba ini. Salah satu contoh orang fasik di dalam Alkitab adalah Absalom, anak Raja Daud. Absalom memberontak kepada Raja Daud ayahnya. Dia berhasil mengambil hati banyak orang Israel, mengangkat diri sendiri menjadi raja, berniat dan nyaris berhasil membunuh Raja Daud ayahnya. Firman Allah berkata, kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Absalom melanggar perintah Allah untuk menghormati orang tua. Firman Allah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Firman Allah berkata, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Dihukum mati oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri tentunya. Selain itu, Absalom juga melanggar perintah Allah yang berkata, jangan berzina. Firman Allah berkata, maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Absalom telah berlaku amat fasik. Absalom melanggar perintah Allah agar menghormati orang tua.
Absalom melanggar perintah Allah agar jangan berzina. Absalom melanggar perintah Allah agar jangan membunuh. Akibatnya, dia dihukum oleh Tuhan dengan kebinasaan yang datang tiba-tiba. Ketika Absalom mengerahkan pasukannya untuk membunuh Raja Daud ayahnya, firman Allah mencatat, kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkuplah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Walau Absalom didukung oleh jumlah rakyat dan pasukan yang jauh lebih besar daripada yang mendukung Raja Daud di medan pertempuran, tanpa disangka-sangka, sementara Absalom menunggangi Bagalnya, ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Kematian Absalom yang begitu tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, merupakan kekejutan yang tiba-tiba yang membuat pengikutnya menjadi ketakutan. Firman Allah berkata, lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Salah satu kekejutan tiba-tiba yang bisa membuat beberapa orang menjadi takut adalah datangnya kebinasaan atas orang fasik. Tetapi kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kepatuhan kepada perintah Allah, firman Allah menasihatkan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Sebab kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kepatuhan kepada perintah Allah, Allah telah berjanji, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Firman Allah mengajarkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa tanpa kecuali, dan upah dosa ialah maut. Bila orang bekerja, ia akan mendapat upah. Bila orang berbuat dosa, ia juga akan mendapat upah. Upahnya adalah maut, yaitu mati, masuk neraka. Allah adalah Allah yang maha kasih, tetapi Dia juga adalah Allah yang maha adil. Dalam kasihnya, Allah ingin mengampuni manusia berdosa, tetapi keadilan Allah menuntut bahwa Tuhan pasti akan menghukum dosa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang panjang sabar. Bila seseorang berbuat dosa, biasanya Tuhan tidak langsung menghukum mereka, tetapi memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Firman Allah berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Beberapa orang salah paham mengenai panjang sabar Tuhan. Mereka pikir Tuhan mengabaikan dosa dan pelanggaran. Mereka menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Mereka lupa bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun manusia kepada pertobatan.
Bila manusia terus mengabaikan panjang sabar Tuhan dan bertekun untuk hidup dalam dosa, suatu hari mereka akan dikejutkan oleh kebinasaan yang datang tiba-tiba. Sebab upah dosa ialah maut. Maut berarti mati, masuk neraka, selama-lamanya dipisahkan dari hadirat Allah. Firman Allah menggambarkan upah dosa ialah maut, sebagai mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Upah dosa ialah maut, berarti menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Sekali orang masuk neraka, tidak bisa keluar lagi. Mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Upah dosa ialah maut, berarti selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan Allah. Yang mengerikan dari neraka adalah di neraka sudah tidak ada lagi hadirat Tuhan. Doa pertobatan dan permohonan doa tidak lagi sampai kepada Tuhan, sebab di neraka tidak ada hadirat Tuhan. Sekali orang masuk neraka, tidak mungkin bisa keluar lagi. Tetapi ada kabar baik dari Allah bagi manusia berdosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Walau keadilan Allah menuntut bahwa upah dosa ialah maut, namun dalam kasih-Nya Allah telah menetapkan satu cara bagaimana manusia berdosa dapat luput dari maut, yaitu melalui karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita berarti manusia akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, di mana dosa diampuni, dilepaskan dari tuduhan rasa bersalah, dilepaskan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, dan dilepaskan dari kebiasaan berbuat dosa, dan menikmati segala berkat rohani yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Sejak manusia masih hidup di dunia ini, dan kesempurnaannya akan dinikmati di sorga mulia di dalam kekekalan. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita ini diberikan kepada manusia sebagai karunia Allah. Karunia berarti diberikan Allah secara cuma-cuma, walau kita tidak pantas dan tidak layak untuk menerimanya. Untuk menerima hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita ini, manusia cukup melakukan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati berarti percaya bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa seluruh umat manusia, dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan paling tidak 3 hal. Yang pertama, Yesus benar adalah Allah yang menjadi manusia, 100% Allah dan 100% manusia pada saat yang sama sesuai pengakuannya. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa hukuman dosa manusia lunas dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Yang ketiga, kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Mengaku Yesus adalah Tuhan berarti bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan yang dipertuan oleh hidup kita, di mana kita bersedia hidup kita diatur oleh kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan Yesus. Firman Allah menegaskan
bahwa bila kita bersedia mengaku Yesus adalah Tuhan seperti ini dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita pasti akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Sehingga sekarang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Anda tidak perlu lagi takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu sebab Tuhan telah melihatnya. Selain kebinasaan orang fasik, kekejutan tiba-tiba yang bisa membuat beberapa orang menjadi takut adalah apabila kita sedang berusaha hidup di dalam kehendak Allah. Pada suatu hari, murid-murid pergi bersama Tuhan Yesus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ternyata bepergian bersama Yesus tidak membuat murid-murid terluput dari kekejutan tiba-tiba yang bisa membuat beberapa orang menjadi takut. Bahkan tantangan yang mereka hadapi begitu berbahaya sehingga nyawa mereka menjadi terancam. Mereka berkata kepada Tuhan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yang lebih parah lagi, di tengah-tengah bahaya, nampaknya Tuhan tidur. Nampaknya mereka harus menghadapi tantangan dan bahaya seorang diri. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saya pikir pengalaman murid-murid Tuhan ini juga dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada masa kini. Iman kepada Kristus ternyata tidak membuat hidup kita terbebas dari masalah, tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Dalam pandemi yang lalu, wabah virus corona atau penyakit COVID-19 mengancam semua orang, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang lebih parah lagi, di tengah-tengah bahaya semacam ini, nampaknya Tuhan berdiam diri. Kita sudah berdoa, tetapi jumlah orang yang tertular dan jatuh sakit karena wabah terus bertambah setiap hari. Nampaknya kita harus menghadapi tantangan dan bahaya seorang diri. Tetapi benarkah demikian? Tantangan, masalah, pergumulan hidup, penderitaan, penganiayaan memang merupakan bagian seutuhnya dari kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Tetapi Tuhan berjanji bahwa apapun masalah, tantangan, penderitaan, pergumulan hidup yang kita hadapi, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam,
Tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Cukup berseru kepada nama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita percayakan segenap hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita patuhi perintah-perintah Tuhan Yesus. Dan mari kita berseru minta tolong kepada Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu sebab Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita katakan glory, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. kami beri kemuliaan bagimu Yesus. Glory, Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory bagimu Tuhan, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. sekali lagi kita katakan glory, glory bagimu Tuhan, Glory, amin. glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, Glory bagimu, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus membantu
tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Oh, glory, glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Sementara musik dimainkan dengan debut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini.
Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo, kana maka fandato, kakana maka fandato, kakana maka fandato, kala maka fandato lialamo. Firman Allah memerintahkan agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus, agar jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Apapun yang terjadi, kita cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita cukup percayakan segenap hidup kita kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita cukup patuhi perintah-perintah Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita cukup berseru kepada nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita ucapkan doa pengakuan kita sekarang ini. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni. Dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa dan sesudah itu saudara boleh duduk kembali. Cawan dan roti akan dibagikan dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah dengan cintamu, betapa besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan, segala pujian
kemuliaan, tiada ternilai, salib pun Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Hatimu Terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena buat gagahku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib pun Tuhan, sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib pun Tuhan, sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib pun Tuhan, sungguh berharga hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib pun Tuhan, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga, sebab Kau sungguh berharga Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Oh Tuhan, Iriala Mahariala Gana Mahariala Iriala Mahariala Gana Mahariala Iriala 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 Mahariala Gana Mahariala Iriala Mahariala Gana Mahariala Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus." Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus." Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku,
Bila ada yang didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Mari datang Roh Kudus. Mari datang Roh Kudus sekarang ini. Lenyapkanlah semua sakit penyakit dari tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu. Mari datang Roh Kudus. Adakanlah mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Mari datang Roh Kudus. Karuniakan pekerjaan dan usaha yang diperlukan oleh anak-anak-Mu. Mari datang Roh Kudus. Tolong selesaikan setiap masalah yang dihadapi anak-anak-Mu di pekerjaan dan di usaha mereka. Mari datang Roh Kudus. Tolong setiap anak-anak-Mu yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya. Mari datang Roh Kudus. Insafkan setiap anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Mari datang Roh Kudus. Tolong selesaikan masalah rumah tangga yang dihadapi anak-anak-Mu. Mari datang Roh Kudus, pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Mari datang Roh Kudus, penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari datang Roh Kudus, tolong anak-anak-Mu yang sedang bersekolah atau kuliah. Tolong mereka agar bisa selesaikan sekolah kuliah mereka dengan hasil yang sangat baik. Juga yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang mereka perlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Mari datang Roh Kudus. Jauhkan anak-anak-Mu daripada pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Mari datang Roh Kudus, tolonglah setiap orang tua agar mereka dapat membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari datang Roh Kudus, karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau untuk anak-anak-Mu yang memerlukan tempat tinggal. Mari datang Roh Kudus, pertemukan anak-anak-Mu Tuhan dengan jodoh mereka masing-masing. Karuniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak-Mu. Mari datang Roh Kudus, karuniakan anak-anak kepada anak-anak-Mu yang merindukan keturunan. Mari datang Roh Kudus, adakan mujizat untuk menolong segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Mari datang Roh Kudus, lenyapkan semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, ragu-ragu, tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Kami cengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari datang Roh Kudus, lenyapkan semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Mari datang Roh Kudus, kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini.
Apabila ada di antara kita yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku
Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Penuhi hati. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu,
padamu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah